Assalamualaikum, selamat malam sobat channel Ilham PR. Ya, di video ini gua mau membahas tentang keberlanjutan dari timnas Garuda Senior yang baru saja tadi malam dikalahkan oleh Irak dan memupuskan harapan kita untuk maju ke round kelima atau untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Amerika Serikat. Kalau menurut saya tim ini sudah solid ya. Terlepas nanti gimana hasil dari evaluasi dari PSSI, menurut saya tim ini sudah sangat solid. Dari kipernya kita juga sudah memiliki dua kiper kualitas dunia, ada Martin Paes, ada Emil Audero. Terus juga kita ditambah dengan kiper-kiper lokal seperti Hernando Ari, terus juga ada Nadeo, juga masih ada kiper-kiper muda lainnya. Terus di back kita juga punya Kapten Jai Idzes yang umurnya masih sangat muda, Kevin Dix, di kiri masih ada Verdong, di kanan masih ada Sandy Walsh atau Sain Patinama juga bisa, di kiri juga bisa Sain. Terus juga masih ada Pratama Arhan, ada Asnawi Mangku Alam juga yang tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert di putaran keempat kemarin. Terus untuk di tengahnya juga kita masih jenjang prosesnya itu masih bisa lama. Jadi baik yang dari tengahnya juga Joy Polpesi, ada mungkin yang mengkhawatirkan di tengah itu Tom Hai ya, yang usianya udah menginjak kepala 30, dan untuk Mark Locke mungkin ini kualifikasi terakhirnya juga kalau menurut saya. Tapi kalau di gelandang tengahnya masih banyak, masih ada Nathan Joaon juga masih muda, terus juga Joy Polpesi, juga masih ada Beckham Putra juga masih muda. Terus kalau untuk gelandang juga masih ada Marcelino Marceng juga yang tidak dipanggil untuk kualifikasi round 4 ini. Terus kalau untuk depan masih sangat menjanjikan, ada Ole Romeni, ada Wistra juga di sebelah kanannya juga masih bagus banget itu. Yang sebelah kirinya mungkin Ragnar, umurnya saat ini sekitar 28. Kalau tambah 5 tahun lagi Ragnar baru 33, mungkin masih bisa kita gunakan untuk kualifikasi. Tapi di kelompok umurnya juga kita masih punya stok banyak tuh kalau untuk di sayap-sayap ya, selain yang ada di timnas senior. Jadi sudah dipastikan Indonesia juga langsung lolos ke Piala Asia 2027. Jadi daripada kita larut dalam kesedihan gitu ya kan, lebih baik kita fokus untuk mempersiapkan Piala Asia 2027. Jadi kita masih banyak waktu untuk mempersiapkan timnas senior untuk di Piala Asia. Sekaligus kita juga memulai merencanakan beberapa trofi ya, mungkin di kelompok umur juga. Piala Asia juga ada di kelompok umur U17, U20, U23 ya kan. Jadi sebenarnya prospek Indonesia itu masih sangat terbuka ya teman-teman ya. Jadi kita jangan menyalahkan pemain ya kan dengan kegagalan ini. Kalau menurut saya yang bertanggung jawab itu ya federasi gitu, baik PSSI maupun dari Kemenpora juga gitu, dan tim pelatih gitu. Kalau untuk pemain, saya rasa sih pemain sudah mengeluarkan segala kemampuannya yang dia miliki ya untuk untuk kebangsaan kita gitu. Jangan ada juga lagi yang membanding-bandingkan antara naturalisasi atau lokal. Kalau saya lihat pengorbanan mereka untuk jadi naturalisasi juga nggak mudah gitu. Mereka juga udah mempertaruhkan semua yang mereka miliki gitu. Nah sekarang sebagai
fans dari timnas Indonesia ya kita harus bersama-sama gitu mendukung apapun yang kita dapatkan hasilnya. Kalau menurut saya udah luar biasa untuk masuk ke round 4 juga. Tim di Asia Tenggara sendiri juga sejauh ini juga nggak ada yang masuk kecuali Australia. Kalau Australia kan sebenarnya kan dia emang tim yang udah langganan Piala Dunia, jadi ya sebenarnya nggak apple to apple juga. Kalau misalnya ya luar biasa juga di round 4 walaupun kita nggak dapet tiket ke round 5 juga, skornya juga kalau dilihat dari skor juga nggak jauh-jauh banget dibandingin kita di round kedua. Kita ketemu Irak, kita 2 kali kalah 1-3 dan 3-1. Kemarin kita kalah 1-0. Sebenarnya laga cukup berimbang, namun kalau saya lihat ya jadi ada keberpihakan wasit juga sih yang tidak menguntungkan Indonesia juga. Jadi ya, Indonesia dirugikan dengan keputusan-keputusan yang diberikan oleh wasit gitu. Jadi ya udah, daripada kita juga nggak usah meratap kesedihan, ya kita yang penting mendukung aja sih maupun hasilnya seperti apa di round 4. Yang penting kita evaluasi untuk kedepannya, semoga timnas Indonesia bisa lebih baik lagi dan kita siap untuk tim ini siap untuk menghadapi Piala Asia 2027 gitu. Dan kita juga nggak perlu menghadapi kualifikasi juga, jadi kita fokus aja untuk tim Piala Asia tanpa harus ada kualifikasi. Gitu aja ya guys, terima kasih untuk itunya sih. Kalau menurut gua ya itu sih, kita harus optimis ke depannya timnas Indonesia bisa memberikan yang lebih baik lagi gitu. Karena usia ini ibaratnya ini lagi usia-usia emasnya, mungkin 3-4 tahun lagi mereka, dan rata-rata kan usianya masih 24 tahun, 23 tahun. Mungkin yang tua hanya Tom Hai ya kan, Tom Hai. Mungkin di kiri juga masih ada Dean James, ada Verdong ya kan, masih prospek banget gitu. Jadi sebenarnya masa depan timnas Indonesia kalau menurut saya lebih cemerlang dibandingin generasi-generasi sebelumnya. Dan yang penting nanti kalau apapun hasilnya dari PSSI, baik masih tetap mempertahankan Clifford in atau Clifford out, ya paling pelatihnya yang tidak jauh-jauh banget gitu dari Clifford gitu, atau lebih baik dari Clifford gitu, yang lebih memahami timnas gitu teman-teman. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ilhampr.property. Nah, saksikan beberapa ulasan video saya yang lainnya terkait dengan tim nasional Indonesia ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.